Tuan Muda, kemana tujuan Anda setelah ini? Tanya Tuan Sham ketika mereka sudah berada di luar Villa Smith. Aku menduga ini tidak sesederhana yang Anda perkirakan, Tuan Sham. Bagaimanapun Robin berada di belakang layar, kata Jerry tanpa menjawab pertanyaan Tuan Sham tadi. Lalu apa rencanamu? Tanya Draco. Mengerahkan kekuatan penuh. Jawab Jerry. Kekuatan penuh? Kata Draco tidak mengerti. Ayah, panggil semua anak-anak Dragon Empire di Star Hill dan Country Home. Aku juga akan memanggil Tuan Barry, Ronald, dan Austin. Setelah mereka tiba di Metro City, segera laporkan padaku. Acara peresmian ini berbau anyir darah. Pasti akan ada darah, kata Jerry. Menurut pemikiranku, tidak mungkin Fardi berani melakukan itu tepat pada hari peresmian yang dia buat sendiri, kata Tuan Sham. Aku tidak takut kepada Fardi ini. Yang aku takutkan adalah Robin. Dia pasti akan memprovokasi. Ketika terjadi benturan antara pihak kita dan pihak Fardi, sudah pasti ini akan menjadi penyebab terjadinya peperangan. Kita tidak boleh lengah, kata Jerry. Baiklah Tuan Muda. Kali ini kita akan habis-habisan, kata Tuan Sham. Aku akan ke Villa William menemui Kenny dan kakek Malik. Setelah itu menghubungi Emer Briley, kata Jerry. Untuk apa Anda menghubungi pengacara pemegang kuasa hukum Future of Company milik Anda itu Tuan Muda? Tanya Tuan Sham sambil menatap keheranan. Menandatangani peralihan saham atas nama Kenny dan menandatangani pengembalian perusahaan kepada kakek Smith. Apa? Anda serius? Tanya Tuan Sham terkejut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diriku di pertemuan nanti. Apakah aku akan selamat, atau bisa saja aku terbunuh? Oleh karena itu, aku harus mempersiapkan diri lebih awal untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, kata Jerry. Lalu, bagaimana jika Anda selamat? Apakah Anda akan membatalkan pengembalian aset, saham serta perusahaan? Tanya Tuan Sham. Tidak. Aku tidak akan membatalkan semuanya. Aku lelah menjadi boneka. Aku lelah dijadikan sebagai ujung tombak. Selama ini aku mencoba mengerti dan mengalah. Jika selamanya seperti ini, lalu siapa yang mau mengeriakan diriku, hatiku, perasaanku? Anda berdua lekas tarik semua anak buah yang berada di luar Metro City. Setelah itu aku akan memimpin pertemuan antara anak buah Anda dan anggota Dragon Empire. Mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir di bawah kepemimpinanku, kata Jerry membuat Tuan Sham dan Draco saling pandang. Pikirkan sekali lagi Tuan Muda, kata Tuan Sham. Dari miskin kembali ke miskin. Tidak mengapa hidup sederhana asalkan hati bahagia, kata Jerry lalu menarik tangan Clara untuk memasuki mobil. Aku tidak perlu dikawal dan tidak butuh pengawal. Kalian kembali ke markas di Classic Villa. Sore menjelang malam nanti aku akan berada di sana, kata Jerry. Dia berkata begitu karena puluhan pengawal yang tadi mengawal dirinya ke Villa Smith ini ingin mengikutinya. Kami mendengarkan Anda Tuan Muda, kata mereka serentak lalu berdiri di belakang Draco. Mana kita kah? Tanya Clara begitu mereka berdua berada di dalam mobil. Menemui kakek Malik dan sepupuku Kenny di Villa William. Kita harus bergerak cepat sebelum orang tua itu kembali, kata Jerry lalu memacu mobilnya seperti dikejar setan meninggalkan bagian selatan bukit metro itu. Mobil Lamborghini Sian berhenti tepat di halaman Villa William. Tanpa banyak basa-basi lagi, Jerry dan Clara langsung berjalan menuju halaman belakang villa itu tanpa menggubris ucapan selamat datang dari para pengawal yang berbaris di depannya. Sesampainya dia di halaman belakang, dia melihat seorang lelaki sebaya dengan Arslan sedang tertatih-tatih belajar berjalan di bawah bimbingan seorang lelaki yang sudah sangat tua namun terlihat sangat kokoh itu. Saya datang mengunjungi Anda kakek Malik dan sepupuku Kenny, kata Jerry sambil membungkuk di hadapan orang tua yang adalah kakek Malik itu. Kakek, kata Clara lalu menghambur memeluk lelaki tua itu. Hai mem. Hanya itu yang keluar dari mulut kakek Malik. Kau akhirnya mengunjungiku Jerry, kata Kenny menyapa dengan senyum mengembang di bibirnya. Bagaimana keadaanmu sepupu? Apakah sudah membaik? Tanya Jerry. Aku bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada kakek Malik,
Berkat bantuan beliau, aku kini sudah membaik hari demi hari. Kata Kenny. Syukurlah jika begitu. Kau harus semangat untuk bisa hidup normal seperti dulu. Ini karena kelak beban di pundak MU akan semakin berat. Kata Jerry. Apa maksudnya dari perkataan MU ini, sepupu? Tanya Kenny. Untuk menghilangkan rasa heran di hati Kenny, Jerry pun akhirnya menceritakan tentang undangan yang dikirim oleh Fardi di Megatown dan semua konsekuensinya jika dia menerima undangan itu. Kau menerima undangan itu, Jerry? Tanya Kenny. Sebagai seorang lelaki, mengapa aku menolak? Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan di negara ini. Sepupuku, aku telah menghubungi Emer Brille dan akan memindahkan kepemilikan saham sebanyak 70% atas namaku kepada MU. Mulai hari ini, kau akan menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan William Group. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat kembali ke Metro City atau hanya mayatku saja yang kembali. Kau harus berjanji kepadaku untuk menjaga kakek kita, Paman Jackson dan William Group dengan nyawamu seperti yang aku lakukan selama ini. Kata Jerry. Kau, apa yang kau ucapkan, Jerry? Tanya Kenny dengan mata berair. Jangan membantah. Ini perintah, kata Jerry dengan tegas. Kenny baru ingin membuka mulut tapi batal karena dari arah depan tampak seorang lelaki berusia sekitar 40-an berjalan menghampiri mereka sambil menenteng sebuah koper hitam. Selamat sore Tuan Muda Jerry dan Tuan Muda Kenny, kata lelaki yang baru tiba itu. Tak lupa juga dia membungkuk hormat kepada kakek Malik. Selamat sore juga Mr. Brille. Apakah Anda membawa semua dokumen penting perusahaan? Tanya Jerry. Sesuai dengan permintaan Anda Tuan Muda, jawab Emer Brille. Bagus. Setelah pertemuanku di Megatown selesai, kau bisa menggelar konferensi pers yang menyatakan tentang pengalihan 70% saham perusahaan William Group dari Jerry William kepada Kenny William dan aku akan menandatangani surat serah lalu Kenny akan menandatangani penerimaan 70% saham tersebut. Kata Jerry mempersilahkan Mr. Brille untuk duduk dan membentangkan surat-surat penting terkait kepemilikan 70% saham William Group yang saat ini masih dikuasainya. Kemari Kenny. Kau tanda tangani di sini, setelah itu aku akan menandatangani di sini. Kata Jerry memerintahkan sepupunya itu untuk membubuhkan tanda tangan. Jangan gila sepupuku. Apa kau sudah tidak waras? Tanya Kenny sambil tertatih-tatih berjalan. Cepatlah. Atau kau ingin aku menghibahkan seluruh aset keluarga William ini ke panti asuhan atau yayasan sosial lainnya? Jika kau tidak mau, aku akan melakukan seperti yang aku katakan tadi. Kata Jerry mulai tidak sabaran. Saat ini yang ditakutkan oleh Jerry adalah kembalinya kakek William ke villa itu. Jika demikian, maka dia tidak akan bisa terlepas dari kungkungan orang tua itu dan selamanya dia akan menjadi boneka mainan kedua orang tua itu. Tidak ada pilihan bagi Kenny selain juga ketakutan melihat Jerry sudah mulai marah. Dengan tangan bergetar, akhirnya dia bersedia juga membubuhkan tanda tangannya di kertas dokumen kepemilikan saham itu. Setelah Kenny selesai, kini giliran Jerry yang membubuhkan tanda tangannya. Begitu proses serah terima yang disaksikan oleh kakek Malik, Mr. Brille dan Clara itu selesai, terlihat Jerry menarik nafas lega. Satu batu besar telah terangkat dari pundakku, kata Jerry dengan senyum mengembang di bibirnya. Mr. Brille, sekarang keluarkan surat penting lainnya tentang kepemilikan 100% saham milik Smith Group, kata Jerry. Tidak mau mengulangi kesalahan seperti Kenny yang berakibat kemarahan dari Jerry, tanpa basa-basi, Mr. Brille akhirnya mengeluarkan surat yang berisi tentang pengembalian 100% saham milik Smith Group lalu menandatangani surat tersebut. Tolong Anda merekam pernyataan dariku. Mungkin ini akan sangat berguna ketika konferensi pers akan digelar beberapa hari lagi, kata Jerry. Baik Tuan Muda, kata Mr. Brille lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai mengarahkan kamera untuk merekam video pernyataan dari Jerry. Saya yang bernama Jerry William, anak kepada pasangan Wilson William dan Elena Smith tanpa ada paksaan serta tekanan dari pihak manapun dan dengan sesadar-sadarnya dalam video ini menyatakan bahwa saya selaku pemilik perusahaan Future of Company membubarkan perusahaan
Dan dengan ini saya mengembalikan 70% saham yang saya miliki atas anak perusahaan William Group kepada Kenny William dan mengembalikan perusahaan milik kakek saya sebelah ibu yaitu Leon Smith bernama Smith Group kepada pemilik asli dan dengan ini perusahaan Future of Company resmi dibubarkan setelah video ini dirilis ke publik. Beginilah isi pernyataan dari saya yang saya keluarkan tanpa tekanan, paksaan dan pernyataan ini saya keluarkan atas dasar kesadaran yang sesadar-sadarnya. Hormat saya, Jerry William. Setelah acara penyerahan 70% saham itu selesai tanpa ada rapat dari Dewan Direksi, Jerry pun menyalami Mr. Brille, mencium tangan kakek Malik dan memeluk Kenny dengan penuh keharuan. Hormat saya, Jerry William. Setelah acara penyerahan 70% saham itu selesai tanpa ada rapat dari Dewan Direksi, Jerry pun menyalami Mr. Brille, mencium tangan kakek Malik dan memeluk Kenny dengan penuh keharuan. Jaga keluarga kita melebihi nyawamu sendiri. Bisik Jerry ke telinga Kenny. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengantarkan mobil Aston Martin pemberian kakek William. Lumayan bisa kau gunakan nanti. Kata Jerry sebelum berlalu meninggalkan villa itu bersama Clara. Seperti mimpi. Kenny dan yang lainnya hanya melongo saja. Terlebih lagi Kenny. Dia sampai tidak bisa menutup mulutnya karena terkejut. Singkat, tepat dan padat. Begitulah cara Jerry melakukan pekerjaan.